Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi. Kembali lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Kali ini kita kedatangan tamu, happening banget. Mungkin sekarang tuh banyak orang yang mendengar soal saham, obligasi gitu ya. Dan kita kedatangan tamu dari PT Indo Premier Sekuritas. Dalam hal ini tuh yang diwakilkan oleh Kak Cliff Renando, representatif IPOT Kantor Galeri Manado. Ya. Hai Kak Cliff, apa Halo, kabar? selamat siang. Apa Selamat kabar, siang Kak Kak Dila? Cliff. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah mau berkunjung ke podcast Literasi Sulut. Sama-sama. Kak Cliff, hari ini kan judul kita tuh adalah obligasi versus saham ya. Betul, betul. Nah, sebelum kita masuk nih ya di soal obligasi, kemudian saham, aku pengen tahu dulu nih aktivitas Kak Cliff saat ini tuh seperti apa? Oke, kalau aktivitas saya sehari-hari, saya perwakilan dari PT Indo Premier Sekuritas, Kantor Galeri Manado. Jadi basically yang saya lakukan setiap hari itu adalah kita mengurus kegiatan-kegiatan yang ada di kantor galeri. Jadi Oke. kegiatannya biasanya meliputi kita juga melaksanakan literasi ke instansi-instansi, ke komunitas-komunitas, Yes, ke yes, yes. daerah-daerah mengenai pasar modal seperti itu. Oke. Ini apa namanya IPOT sendiri itu sudah berapa lama hadir di Manado, Kak? Kalau IPOT di Manado ini sudah lumayan lama ya. Jadi kehadiran IPOT di Manado ini sudah mencakup kita sudah sangat banyak sekali nasabah. Kemudian kehadiran IPOT di Manado ini memang khusus untuk melayani nasabah-nasabah yang memang saya ingin memulai investasi nih, seperti itu. Oke, menarik. Kak tadi sempat menyampaikan juga bahwa memberikan edukasi Betul, terkait betul. literasi saham dan obligasi begitu. Nah, yang Dila mau cari tahu tuh kalau dari teman-teman IPOT sendiri ya dari Kak Cliff, obligasi dan saham itu seperti apa Kak? Itu ada pasti ada bedanya ya. Betul, betul, betul. Nah, boleh nggak Kak cerita sedikit tentang obligasi dan saham ini seperti apa? Oke, jadi ini obligasi dan saham ini adalah dua instrumen investasi yang berbeda tapi mirip-mirip ya. Oke. Keduanya ini adalah instrumen investasi pasar modal. Dan sejak kita tahu bersama ya tahun 2020 kemarin itu pas pandemi itu jumlah investor yang ada di Indonesia ini bertumbuh signifikan. Oke. Karena orang-orang kan kebanyakan nggak bisa keluar tuh. Betul. Kemudian ada yang di PHK segala macam dan Yes. orang-orang mencari bagaimana sih bisa kita dapat passive income seperti itu. Iya, betul. Nah, saham dan obligasi ini adalah dua alternatif yang muncul saat itu. Karena mungkin pengaruh dari promosi di IG segala macam, di Iya. TikTok, platform sosial Betul. media, sehingga timbul nih, ternyata ada saham, ada instrumen investasi saham, ada instrumen investasi obligasi. Nah, kalau saham itu khususnya, kalau seorang investor saham, kita misalnya contoh nih, Kak Dila membeli saham, berarti Kak Yes. Dila itu membeli perusahaan. Jadi Oke. Kak Dila ini akan menjadi investor dari perusahaan tersebut. Ya, jadi akan oke. menjadi pemilik dari perusahaan tersebut ya. Ini tergantung juga dari besar kecilnya dana yang dibelikan saham tersebut. Semakin Ya, besar persentasenya, yap. semakin besar juga tingkat kepemilikan saham Kak Dila di perusahaan tersebut. Oke. Nah, sedangkan obligasi ini yang menerbitkan obligasi sebenarnya ada dua, Kak. Pertama itu pemerintah, Yes. kemudian korporasi. Ya. Nah, obligasi ini adalah surat utang. Jadi, Oke. ya, jadi kalau misalnya pemerintah menerbitkan obligasi nih, itu berarti pemerintah meminjam uang ke rakyatnya. Nah, menarik kan? Menarik. Karena orang mungkin berpikir kok bisa sih pemerintah minjam uang ke kita. Iya. Nah, karena seperti itulah ada berbagai macam cara mungkin pemerintah dan korporasi untuk menggalang dana dengan tujuan masing-masing mungkin
akan ada ekspansi atau akan ada proyek apa pemerintah yang butuh dana sekian. Nah, jadi apabila pemerintah menerbitkan obligasi, contoh pemerintah menjual ke rakyat nih, saya menjual obligasi nih, surat utang, ada nggak yang mau beli? Nah, nanti setelah dibeli, nanti akan dikembalikan, kan istilahnya hutang. Jadi harus dikembalikan. Betul. Nah, jadi dalam proses pembelian itu sampai kemudian dikembalikan ke pembelinya, itu ada masanya yang disebut dengan jatuh tempo. Ya, jadi seperti itu. Jadi bedanya dasarnya adalah itu sih. Ya, kalau saham kita menjadi seorang pemilik perusahaan, kalau kita membeli obligasi kita sebagai pemberi pinjaman seperti itu. Menarik. Iya, betul. Artinya dengan kadang begini Kak, itu sangat menarik banget ya. Jadi orang tuh akan berpikir gini, oh berarti yang bisa menjadi kayak investor atau pemegang saham atau pembeli pembeli obligasi atau apa bahasanya ya, meminjamkan uang ke pemerintah gitu dalam tanda kutip ya, itu berarti hanya orang-orang yang punya kondisi atau keuangan yang ibaratnya dia punya tabungan lah, bahwasannya ya uang yang nggak terpakai gitu. Ada kan yang tidak terpakai, mau ngapain ya gue ya gitu. Diinin aja lah, beli saham aja lah atau beli obligasi misalnya. Nah, apakah memang sejauh ini yang terus kemudian yang memanfaatkan fasilitas tersebut atau saham dan obligasi ini hanya kalangan-kalangan tertentu, ataukah ya boleh aja, siapa aja boleh kok, yang penting dia mau menjadi orang yang membeli saham atau obligasi ini. Nah, jadi kalau kita ya di Indonesia khususnya, investor di Indonesia ini sebenarnya sudah dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas ya. Terutama setelah hampir semuanya sekarang go digital nih. Oh benar, nah, betul. Jadi sudah semakin easy to access. Jadi kalau untuk menjadi seorang investor, sekarang itu barrier to entry-nya udah kecil banget. Jadi udah nggak ada alasan lagi kita nggak bisa masuk. Kesenjangan sosialnya semakin tipis ya. Betul. Karena kan kalau kalau untuk menjadi seorang investor, kalau di pikiran orang awam mungkin 10-20 tahun yang lalu, seorang investor berarti dia punya banyak uang nih. Ya. Seorang pemegang saham di perusahaan, berarti dia punya dana cukup banyak nih. Saya sebagai orang awam, mungkin saya sebagai seorang mahasiswa atau saya seorang ibu rumah tangga atau pekerja lepas, gimana saya bisa menjadi seorang investor atau punya UMKM gitu ya. Betul. Nah, barrier itu sekarang udah dihilangkan dengan adanya platform digital. Kemudian sekarang kita untuk berinvestasi ini nggak harus butuh dana yang besar. Ya, seperti kami ini di iPod, kalau kita ingin melakukan investasi, kita bisa mulai dengan 100.000 saja. Ya, jadi udah nggak ada barrier sama sekali. Nah, cuman yang harus kita perhatikan sebenarnya adalah tujuan kita untuk berinvestasi, Bu, ya. Jadi kalau tujuan kita berinvestasi, kita harus memastikan dulu goals kita, investasi ini untuk apa. Kemudian kita harus punya plan-nya, kita targetnya berapa lama mau ke situ. Contoh nih, saya mau investasi untuk mungkin saya pakai beli rumah di beberapa tahun ke depan nih. Oke, saya mulai kumpulkan dari sekarang, daripada saya masukkan ke bank, kan kecil tuh bunganya tuh. Jadi lebih baik saya masukkan ke sebuah platform investasi seperti membeli saham, seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah seperti yang Kak Dila sampaikan tadi, bahwa kita harus memakai uang dingin seperti itu. Ya. Jangan sampai ternyata saya ini punya uang nih sebenarnya di rekening, contoh misalnya 10 juta rupiah. Ternyata saya lupa ini uang ini saya akan pakai untuk bayar cicilan bulan depan. Ya kan, itu kan jadi istilahnya itu uang panas. Nah, itu nggak disarankan untuk kita pakai untuk berinvestasi seperti itu. Iya. Menarik sekali Kak. Jadi berarti ketika saat ini teman-teman juga itu sudah merasa bahwa jadi investor atau membeli saham itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat gitu ya, apalagi yang menengah ke atas ya. Kan teman-teman hari ini kan banyak banget influencer gitu kan yang bisa menghasilkan
pundi-pundi uang tuh dari bikin konten dan Betul, segala macam gitu ya. Nah, Kak, tadi kan kita bicara soal bagaimana mereka bisa mengakses obligasi dan saham ini. Tentu ketika kita masuk dalam dunia obligasi ataupun saham pasti pasti namanya resiko. Betul. Benar ya. Nah, boleh nggak Kak Cliff jelaskan bahwa resiko seperti apa sih jika kita akan mengakses obligasi maupun saham ini? Oke. Jadi sebenarnya kita fokusnya di saham sama obligasi ya. Iya. Nah, Iya. tapi sebenarnya saya ngulik sedikit nih, kalau di pasar modal itu sebenarnya kita ada juga instrumen yang namanya reksadana, kemudian ada yang namanya ETF. Yes. Nah, tapi since topik kita hari ini adalah obligasi dan saham ya, jadi saya kupas sedikit tentang hubungan-hubungan antara platform investasi ini nih. Yes. Nah, setiap platform investasi mau di pasar modal atau kita berinvestasi, misalnya kita beli rumah, misalnya kita beli tanah atau beli emas, yes. itu kan adalah kegiatan investasi juga. Nah, setiap investasi ini akan selalu ada risiko. Betul. Ya. Nah, yang membedakan instrumen investasi yang betul sama yang bodong nih, ini dari resiko ini. Iya, benar. Karena kebanyakan ada nih influencer di luar sana atau oknum-oknum di luar sana yang menjual sebuah yang mengatasnamakan investasi tanpa resiko. Iya. Nah, kita bisa membedakan di situ. Emang ada investasi tanpa resiko ya? Benar. Nggak ada kan? Iya. Kalau misalnya nggak ada, atau kalau misalnya ada, berarti udah banyak nih orang yang berhasil sekarang nih. Iya. Nah, resiko-resiko khususnya dari investasi saham dan obligasi sebenarnya resikonya sudah jelas ada ya. Tapi bagaimana kita meminimalisir resiko itu yang bisa kita lebih tenang. Oh, saya masuk investasi saham, saya masuk investasi obligasi, saya sudah tahu resikonya. Jadi saya nggak perlu takut. Contoh di saham, resikonya yang paling umum adalah capital loss. Capital loss itu adalah contoh ya, apabila kita membeli saham perusahaan, misalnya contoh Bank BRI. Saya membeli saham Bank BRI misalnya hari ini seharga Rp5.000 contoh. Keuntungan yang bisa kita dapatkan dari membeli saham adalah capital gain sama dividen. Capital gain itu adalah apabila kita membeli sahamnya hari ini contoh Rp5.000, kemudian besok nih ada isu bagus nih, akhirnya membuat harga sahamnya naik jadi Rp6.000 contoh. Nah, kita dapat selisih kan? Kita beli 5.000, kita beli jual 6.000. 6.000 dapat 1.000. Dapat 1.000. Nah, itu selisihnya, itu capital gain-nya. Kemudian yang kedua adalah dividen. Ini sebelum kita masuk ke resiko, saya masuk ke keuntungan dulu ya. Biar kita bisa jelaskan resikonya seperti apa. Betul. Nah, dividen itu adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari hak kita sebagai seorang investor. Yes. Jadi contoh, saya sudah membeli saham Bank BRI, berarti saya juga memiliki hak apabila perusahaan tersebut membagikan keuntungannya. Betul. Jadi misalnya contoh Bank BRI tahun ini ada keuntungan misalnya sekian. Nah, keuntungan tersebut akan dibagikan ke para pemegang sahamnya. Since saya sebagai seorang pemegang saham, saya juga akan mendapatkan hak saya seperti itu. Nah, itu adalah kedua keuntungan. Nah, di balik keuntungan yang sangat-sangat menarik itu ada resiko. Betul. Resikonya sama juga, kebalikannya. Pertama capital loss. Ya, capital loss ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita beli contoh di harga Rp5.000, kemudian besok ternyata ada isu. Ternyata ada isu misalnya seperti 2020 kemarin kan tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ada corona seperti itu. Akhirnya market menjadi down. Akhirnya orang-orang pada keluar dari market. Nah, itu bisa menjadi salah satu resiko. Jadi capital loss, kita membeli harga di mana dan di beberapa waktu ke depan harganya turun. Betul. Itu adalah salah satu resiko. Itu dari saham ya. Nah, kemudian resiko yang lain juga di saham adalah apabila perusahaan tersebut itu mengalami kerugian atau bangkrut, bahkan sampai delisting atau keluar dari pencatatan saham seperti itu. Jadi apabila
dia mungkin sudah tidak mampu mengatasi masalah dalam perusahaan tersebut, sampai-sampai ke worst case scenario-nya akhirnya perusahaan tersebut harus keluar dari lantai bursa seperti itu. Oke, itu adalah resiko Itu yang adalah paling salah satu, betul. resiko dari saham ini ya. Betul, resiko Kalau dari saham. obligasi, Nah, kalau obligasi, sebenarnya obligasi ini salah satu instrumen investasi yang resikonya lebih minim dari investasi saham. Oh, oke. Betul. Baik, menarik. Nah, kalau Gimana kita tuh, Kak? kalau kita mau berinvestasi, sebelum kita memulai investasi kan kita harus memperhatikan profil risiko kita. Yes. Ya, jadi kita harus menyesuaikan nih apabila ini bahasa awam aja ya. Iya, iya. Apabila saya contoh atau Kak Dila contoh bisa menanggung resiko yang lebih tinggi. Jadi misalnya Kak Dila punya dana untuk investasikan misalnya 100 juta rupiah. Saya siap nih dengan resikonya. Resikonya mungkin saya akan kehilangan dana investasi saya ini bisa dalam sekejap, bisa juga perlahan-lahan kalau misalnya saya tidak melakukan analisis yang baik sebelum masuk ke saham. Nah, itu berarti Kak Dila memiliki profil risiko yang agresif. Ya, berarti cocok nih untuk instrumen investasi saham. Tapi kalau misalnya Kak Dila ini profil risikonya saya nggak terlalu seberani itu. Iya. Jadi saya mau instrumen investasi yang udah pasti-pasti aja deh. Walaupun ada resiko tapi nggak sebesar resiko saham. Lebih minimalis resikonya. Betul. Nah, itu obligasi. Oke. Karena obligasi kalau saham kan kita udah spill nih potensi keuntungannya di mana. Kalau obligasi ini potensi keuntungannya sebenarnya saat kita membeli sebuah obligasi. Contoh misalnya obligasi pemerintah. Nah, itu sudah ada jatuh temponya kan. Misalnya kita beli ini di tahun 2025, jatuh temponya tahun 2027. Jadi ada masa 2 tahun nih. Iya. Nanti dana yang kita beli untuk obligasi pemerintah tersebut misalnya contoh 100 juta rupiah. Ini kan ceritanya kan utang. Nanti akan dikembalikan dong ke kita. Pemerintah akan mengembalikan ke kita di masa jatuh tempo tersebut. Betul. 2 tahun dari sekarang. Pokoknya dikembalikan 1 juta rupiah. Ada imbal hasilnya. Misalnya di perjanjian awal akan mendapatkan kupon sebesar misalnya 6% lah. Jadi kita akan mendapatkan pokok yang dikembalikan ke kita sama dengan tambah dengan 6% yang diberikan tersebut. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya. Nah, kalau misalnya kerugian, sebenarnya itu obligasi kan ada 2 nih Kak, penerbitnya, pemerintah sama korporasi. Nah, kalau pemerintah ini kita bisa lebih tenang karena dijamin oleh pemerintah. Nah, dan sepanjang sejarah juga ini pemerintah kita belum pernah terjadi gagal bayar obligasi ke masyarakat. Karena pembayaran obligasi ini sebenarnya menjadi prioritas APBD juga ya. Jadi pemerintah harus memprioritaskan ini untuk bayar ke rakyatnya dulu. Jadi berarti lebih untung untuk obligasi ya, pilih obligasi. Iya, sesuai profil resikonya. Sesuai profil resikonya, maka obligasi adalah sebuah pilihan rasanya yang tepat untuk hari ini begitu ya. Betul. Karena kan sekarang mau punya banyak untungan seuntung-untungnya dan resiko yang sekecil-kecilnya gitu kan. Iya, seperti itu. Nah, Kak Cliff, kenapa kita harus kenapa kita harus pilih obligasi? Tadi kan karena resikonya pasti lebih kecil gitu ya dibanding saham dan kayaknya lebih ramah gitu ya untuk obligasi ini kepada pemain yang baru. Yang ibaratnya kayak aduh resikonya gede nih kalau saham gitu. Apalagi uangnya panas semua nih, nggak ada yang dingin nih. Betul. Misalnya. Nah, komponen apa saja sih kemudian yang ada di obligasi? Mungkin tadi sudah sempat di ini, tapi terus siapa aja yang bisa menerbitkan obligasi? Dan kita tadi aku menarik yang pas dibilang kalau nanti itu resikonya ada yang kita bisa tahu nih kalau apa itu kita taunya dari mana resikonya itu gitu, bahwa ini akan naik akan turun, ruginya seperti apa itu kita akan tahu dari mana, dari aplikasi iPod sendiri kah atau seperti apa? Kalau kita membahas soal komponen obligasi ya, komponen obligasi itu sebenarnya terdiri dari yang harus kita perhatikan nih ya, istilahnya
Agar kita cerdas memilih Betul. obligasi gitu kan. Ya, pertama kita harus melihat penerbitnya siapa. Betul. Apakah itu pemerintah Oke. atau apakah itu korporasi, ya. Kemudian kita harus melihat harganya juga. Harganya berapa, obligasinya diterbitkan dengan harga berapa. Kemudian kita lihat jatuh temponya kapan, ya. Kemudian kita lihat kuponnya berapa. Ya, itu yang harus diperhatikan karena kan sebelum kita membeli barang kita harus cek dulu nih. Contoh saya mau beli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oh, harganya sekian. Jatuh temponya 2 tahun dari sekarang nih. Oke, masuk nih ke rencana saya, ke planning saya nih. Boleh nih. Boleh dibeli nih. Kemudian kuponnya misalnya nih 6% nih. Oke, ini match nih ke tujuan saya nih. Oke, ya udah saya beli. Ya itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua adalah apa tadi? Sorry. Yang kedua itu kira-kira siapa aja sih yang bisa menerbitkan obligasi ini? Penerbit. Nah, penerbit obligasi ini bisa pemerintah dan bisa korporasi nih. Contoh misalnya perusahaan membutuhkan dana, sebuah perusahaan yang besar nih ya. Ya, tadi kan sudah jelaskan yang pemerintah. Sekarang yang perusahaannya kayak gimana? Nah, kalau perusahaan yang menerbitkan obligasi ini sebenarnya perusahaan yang membutuhkan tambahan modal, mungkin untuk ekspansi, untuk menambah cabang atau untuk menambah aset seperti itu ya. Biasanya perusahaan akan menerbitkan obligasi juga dijual ke masyarakat. Ya, jadi perusahaan juga bisa menggalang dana dari masyarakat. Ya, jadi dengan cara menerbitkan hutang. Jadi konsepnya sebenarnya sama, cuma penerbitnya yang berbeda. Oke, menarik. Nah, tapi penerbit obligasi korporasi ini yang membedakan dengan pemerintah ini biasanya korporasi menerbitkan dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Oh, ya pasti ya. Betul. Kalau misalnya pemerintah ada di angka 5 sampai 6%, mungkin korporasi bisa di angka sedikit di atas dari angka tersebut. Tapi sejauh ini masih lebih diminati adalah obligasi dari pemerintah. Karena dijamin oleh pemerintah kan. Iya. Kayak udah pasti-pasti gitu ya. Betul, karena kalau korporasi ada resikonya, mungkin bisa jadi ada resiko di mana perusahaan tidak bisa atau gagal bayar obligasi tersebut ya. Seperti itu. Iya. Jadi orang lebih disarankan untuk mungkin ke obligasi yang ini kan oleh pemerintah gitu ya. Betul. Sebenarnya tergantung profil resiko sih, dan tergantung tujuan. Kalau misalnya dia punya profil resiko yang lebih agresif nih, bisa menerima resiko, berarti dia juga oke, saya mau ambil obligasi. Main aja gitu ya. Bukan returnnya kan lebih tinggi seperti itu. Iya. Ya, nah Kak Cliff, ini menarik sekali, tapi memang waktu yang membatasi kita ini. Enak banget ngobrolnya, pasti panjang, tapi ada sebelum kita closing, Dila mau tanya juga bagaimana, ini yang paling penting nih sebenarnya, bagaimana cara kita beli atau cara beli atau jual obligasi di IPOT tentunya. Nah, di IPOT bond ya sebutannya ya. Ya, kita menyebutnya di IPOT bond ya. Bapak Ibu. Nah, jadi di IPOT ini adalah platform investasi di mana Bapak Ibu ini bisa mengakses saham, reksadana, obligasi, dan ETF seperti itu. Nah, kalau cara jual belinya itu sebenarnya kita harus mulai dengan menjadi investor di pasar modal ya. Pasar modal tentu. Melalui misalnya dari sekuritas, dari Indo Premier Sekuritas seperti itu. Nah, apabila sudah memiliki akses ke IPOT, akses ke IPOT ini kan gampang, kita hanya tinggal download aplikasinya, kita tinggal registrasi, sekarang kan sudah digital ya, jadi udah gampang, jadi kita udah nggak perlu paperwork lagi seperti zaman dahulu ribet ngurus ini, tanda tangan ini itu, kita hanya tinggal pakai satu aplikasi aja, jadi itu bisa diakses untuk jual beli obligasi juga, jadi ada yang namanya pasar sekunder di obligasi, di mana kita bisa melakukan penjualan obligasi yang sudah kita miliki ke market yang ada seperti itu.
Oke, Ya, jadi semuanya menarik. difasilitasi oleh IPOT ada semua. Oke, untuk nanti kita mungkin bertanya-tanya lebih Mm-mm, mm-mm. lengkapnya, ada bisa langsung ke kantor IPOT-nya ya. Boleh, Ada boleh. di Megamas. Kalau kantor IPOT Manado Aha, lokasinya di Megamas aha. di ya pokoknya di dalam Di kawasan Megamas di bisa kawasan ya. kelihatan tuh di bagian belakang dekat laut itu ya. Heeh. Kita teman-teman kalau misalnya lari sore atau Heeh. lari pagi itu bisa kelihatan tuh kantor IPOT tuh menghadap laut tuh. Iya, Oke, ada logo baik. IPOT-nya besar. Di kawasan Megamas Ya. ya. Mm-mm. Nah, ini penting kenapa kita harus tahu tentang obligasi, kemudian saham. Ternyata ini semua lapisan masyarakat juga sudah bisa mengakses hal ini gitu ya. Betul. Dan penting banget literasi soal ini karena IPOT sendiri juga mendukung untuk gerakan literasi mengetahui tentang obligasi dan saham ini ya. Kak Cliff ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Kak Cliff sekali lagi. Mudah-mudahan Terima nanti kasih. kita memang ngobrolnya pasti akan panjang Betul, Kak, betul. tapi waktu kita nanti Iya. biar kita ada season kedua Betul, ya, betul. sesi Bisa duanya sesi ya. keduanya. Jadi biar bisa banyak nih nanti teman-teman bisa juga bertanya lewat podcast juga, nanti komen aja biar nanti kita bisa podcast lagi bersama Kak Cliff. Oke, Iya. terima kasih sekali lagi Kak Cliff Terima kasih, dan Kak terima Dila. kasih Sobat Literasi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Salam literasi.